Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Mustiayu SE, GGP 1 SPM 1 Sakra Barat. Pada kesempatan kali ini akan menjawab tentang kasus Bu Tati yang ada di LMS. Jadi di sini digambarkan bahwa Ibu Tati ini adalah seorang guru yang sangat disiplin dan cenderung galak. Jadi banyak orang-orang atau muridnya, bahkan rekan-rekan guru itu segan sama beliau karena beliau terkenal sangat disiplin, galak, tapi berhasil mengajar murid-muridnya, nilai-nilainya sangat tinggi dalam pelajaran beliau. Nah, pada suatu hari ada seorang anak yang terlihat berjemur dan bersedih di depan kelasnya. Sementara Bu Tati tidak menghiraukan situasi itu, terus mengajar, dan teman-temannya yang lain juga seolah-olah penasaran mengintip kenapa temannya seperti itu di depan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus ini? Bagaimana tanggapan saya terhadap kasus ini? Mari kita lihat reka adegannya dalam video berikut ini. Terima kasih. Selamat. Ini adalah skenario untuk kasus Bu Tati ya. Ini ada di kelas sebelahnya. Ini ruangan Bu Tati. Berapa kali sudah 2 kali tadi ya. Jadi itu yang membuat Bu Tati tidak mengizinkan sekarang hanya kalau sudah seperti ini di pelajaran di kelas usahakan belajar lebih awal. Jadi bukan guru yang menunggu di kelas, kita sebagai siswa harus siap menunggu di dalam kelas jika ingin mengikuti pelajaran. Sekarang kamu ini diberikan hukuman menurut kita tadi seberapa lama? Sampai jam pelajaran habis atau cuma waktu pembelajaran kita saja? Waktu pelajaran kita sampai habis. Nah, sekarang gimana? Kalau ibu melihat sehari-hari memang kamu sering ibu temukan sering terlambat, bukan sama Bu Tati aja, dalam pelajaran lain juga ibu sering temukan. Jadi yang membuat kamu sering terlambat seperti kamu bilang tadi itu apa ya alasannya kamu sering terlambat? Motornya kenapa? Memes minyak. Oh, boros minyak. Atau memang tidak ada minyaknya atau gimana? Diarak. Arak. Oh. Sekarang kamu mau ikut belajar enggak? Mau. Seandainya sekarang kalau kamu mau ikut belajar, ada loh syaratnya. Syarat ini harus kamu ikuti supaya nanti ibu yang memberitahu ke Bu Tati itu tidak dipermalukan loh sama kamu. Setelah ibu konfirmasi dengan Bu Tati, kamu
besoknya lagi terulang seperti ini, kan ibu yang malu. Pasti ibu yang dirontak sama Tati. Ibu aja yang bela anak ini. Kemarin sudah saya hukum seperti ini, tapi ibu yang memintakan maaf dan lain sebagainya ke saya. Itu sebabnya saya bisa pasti ikut belajar. Kenyataannya sekarang anaknya terulang seperti ini. Katanya lihat. Gimana? Kalau sudah saya mintakan maaf ke Bu Tati, kamu bisa enggak merubah dirimu, datang lebih awal supaya kamu lebih awal masuk di kelas. Jangan Bu Tati duluan masuk, baru kamu masuk belajar, supaya tidak terulang seperti ini. Bisa enggak? Bisa. Janji. Jadi kamu harus buat perjanjian sekarang ya. Pertama, minta maaf kepada Bu Guru Tati. Yang kedua, jangan diulangi lagi. Bisa? Oke. Gimana? Ayo, sekarang kamu masuk ke ruangan Bu Tati. Assalamualaikum. Ini tuh Saya jangan. Ini Bu, tadi anak ini kan dihukum di luar ya? Iya. Jadi yang sempat ke sana dekati, tapi alasannya dia terlambat. Tadi katanya itu karena sepeda motornya itu minyaknya boros. Nah, tapi saya tanya lagi berapa kali sudah dihukum sama guru? Baru sekali ini Bu. Nah sekarang kamu mau ikut belajar enggak sama pelajarannya Bu Tati? Aku enggak bertanya. Dia bilang dia mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya pertama minta maaf, dan yang kedua jangan diulangi lagi hal yang sama, dan harus masuknya lebih awal dari dulu mata pelajarannya supaya tidak terulang lagi dihukum seperti ini. Dia sanggup. Sekarang bagaimana menurut Ibu? Kemudian itu adalah janji. Kamu sudah mengucapkan, kamu berjanji sama ibu guru. Nah sekarang kamu juga harus berjanji sama dirimu sendiri, seperti janjimu ya. Ingat sama ibu guru juga. Jangan cuma sekedar sama ibu guru juga ya. Nah, jadi kamu berjanji sama dirimu sendiri, niatkan. Oh iya, sekarang saya minta maaf. Besok saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau kamu sudah berjanji, Bu Guru akan menguatkan kamu dan menerima kamu di sini, bisa masuk kelas seperti biasa, belajar sama teman-teman. Ya, beres? Janji? Oke. Sekarang Bu. Oke, silakan belajar. Assalamualaikum Bu Mujena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan Ada yang bisa dibantu Bu? Iya, ini kebetulan saya akan membicarakan tentang kasus Bu Tati ya. Kan sudah tahu kasusnya Bu Tati ya seperti apa. Nah, melihat keadaan anak tadi yang sepertinya dia disuruh di luar ya, dihukum di luar karena terlambat. Ibu Guru tadi yang terkenal sangat disiplin tapi bagus mengajarnya sehingga semua segan pada beliau itu. Nah, apa kira-kira langkah yang diambil gitu kalau menurut Bu Mujena sebagai konselor lah, jadi melihat keadaan itu. Maaf ya. Jadi di sini langkah awal atau yang pertama-tama kita lakukan sebagai seorang konselor sekolah itu, pertama itu kita harus mendekati anak, lihat apa latar belakangnya sehingga anak itu bisa terlambat masuk sekolah atau bisa terlambat masuk kelas. Setelah itu, kalau kita sudah mengetahui latar belakangnya, kita pasti akan mengatakan, oh seperti ini, pantas saja kamu terlambat. Jadi kita tidak mengada-ada setelah kita berikan konseling kepada anak memberikan alasan yang tepat sesuai dengan kondisi pada hari itu atau pada saat itu. Nah, jadi di sini kita harus melihat anak itu seperti apa, baik dari segi keluarganya, latar belakang ekonomi dan lain sebagainya, semua kita lihat. Bukan kita harus memberi hukuman begitu saja tanpa memperdulikan latar belakang masalah itu seperti apa. Ya, bila perlu kita cari ke akar-akar permasalahan itu sampai keluarga seperti apa.
itulah cara kita memberikan pembinaan kepada siswa kita jika ada hal-hal seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya, baru kita bisa memberikan solusi. Jadi menurut saya, solusi yang bisa kita berikan pada anak ini karena dia sering terlambat dengan alasan tadi sepeda motornya menes, bocor, minyaknya bocor katanya. Jadi anak kita sarankan untuk memperbaiki kendaraan yang dipakai untuk sekolah setiap hari. Nah, setelah diperbaiki sudah bagus, sudah baru anak ini mengambil langkah berikutnya. Jadi dia harus merubah dirinya dari sering terlambat menjadi lebih rajin. Setelah itu jaga jadwal di rumah, itu maksudnya jaga jadwal pagi bangun tidurnya itu harus dijaga. Seandainya dia masuk pukul 7 di sekolah, minimal anak itu sudah berada di sekolah 15 menit sebelum masuk kelas. Nah, itu yang harus dia ketahui sama anak. Siapa tahu anak ini kan belum paham, tidak pernah melihat jadwal dan sekalian. Tapi kelas 9 kan kadang anak itu lalai, tidak peduli dengan jadwal atau apa, ikut temannya aja begitu. Ini sering kita lihat Bu di sekolah-sekolah. Di sekolah kita sendiri, bahkan di depan mata kita sendiri ini sering terjadi. Nah, Jadi kalau di sini berarti anak itu disuruh minta maaf tadi Iya. ya. sama anak, sama guru pelajaran. Pelajarannya dan Dan menjelaskan apa latar belakang masalah itu. Setelah itu dia bisa merubah dirinya dari sering terlambat menjadi lebih rajin mengikuti pelajaran. Jadi kalau menurut Ibu Guru ini pantas nggak kita menginterupsi atau ikut campur tangan, bagaimana bentuk campur tangan kita dalam masalah ini dalam kasus utama? Ya. Jadi seorang guru BK itu harus, itu sebabnya di dalam BK itu kita harus ada kolaborasi dengan guru mater, wali kelas, wali murid, masyarakat dan lain sebagainya. Jika ada hal seperti ini, kalau ini mungkin ya sekedar kita kolaborasi sama guru mater saja di kelas. Kita tidak perlu mungkin kalau perlu ke orang tua kita tanya, apakah benar dia begini anak ini, benar dia begini anak ini. Setelah Bu Tati menerima apa alasan anak ini, kan dia sudah berjanji tadi mau minta maaf dan merubah dirinya dari yang sering malas menjadi lebih rajin. Nah, jadi setelah Bu Tati menerima, baru anak ini kita berikan peringatan terakhir. Nah, sekarang Bu Guru sudah menerima kamu di kelas. Ingat, janji itu harus ditepati, jangan diulangi lagi seperti kemarin. Nah, itu yang kita bilang sama siswa. Dan dia berjanji, kita masukkan ke dalam buku kasus tanggal berapa dia berjanji, di depan siapa, harus di depan guru mata itu, dengan bila perlu tanda tangan di depan guru mata pelajaran. Oke, itu solusinya Ya, berarti solusi, ya. ya. Dan saya pikir dengan seperti itu Bu Tati akan sangat Iya. welcome ya, menerima betul, nanti. menerima. Yang semulanya mungkin dia akan galak, biasanya kan sangat ya. disiplin. Ya, Jadi kita kan manusia. Kalau sudah kasihan tahu dia latar ya, belakang itu timbul kasihan. rasa kasihan kita sesama anak buah kita. Anak itu kan kita anggap sebagai anak kita sendiri di sekolah. Nah, begitulah perhatian kita sebagai seorang guru. Lebih-lebih guru BK. Dia harus menerima anak itu apa adanya. Harus kita dekati, harus kita dorong, itu dari kita. Jadi terima kasih untuk penjelasan, solusi dan pencerahan untuk kasus Bu Tati ini ya. Semoga benar-benar bisa diterapkan dengan baik dan anak tersebut juga benar-benar bisa berubah karena sudah diberi waktu untuk berubah. Ya, dengan rasa kasih sayang seorang guru yang ingin melihat anaknya berhasil lebih baik ya. Terima kasih Bu Pujina. Mari Terima kasih sama-sama. kita lanjut ke tugas berikutnya.